Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Masa ada orang dari masjid? Keterlaluan betul kalau masih ada setan di tengah-tengah kita. Ini masjid lagi ceramah pula. Ada setan? Ada. Setannya berupa handphone. Bos, simpan dulu HP mu bela. Nggak enak kita ceramah. Simpan dulu ya. Simpan dulu. Ibu-ibu simpan dulu HP-nya, simpan dulu ya. Selama bapak pegang handphone, pasti dakwah yang kalian dengar setengah-setengah. Kenapa? Konsentrasi terbagi antara mata dengan telingamu. Susah connect. Malah begitu kau lihat orang lagi ngantuk malah kesum. Ya. Simpan dulu HP bos, simpan dulu. Boy, jauh-jauh saya dari Makassar ke sini, baru kau tidak perhatikan saya, nah enak bos. Nih, ibu-ibu pegang simpan HP-nya. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Yang bawa istrinya berdoa pas kawin lagi. Simpan dulu ya. Simpan dulu. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mau lanjut ceramah kalau ada yang pegang itu. Ini juga penting Pak, ya. Kenapa? Kalau live ada yang nonton non Muslim, dia marah-marah, padahal dia yang salah. Kenapa kau dengar dong? Ini untuk orang Islam. Kalau mau kau dengar ceramahku, masuk ke Islam. Simak dulu ya. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo kita salawat dulu ya. Kita dengar orang-orang Palembang mana lebih kencang suaranya, ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita tanding ya, tanding. Siap? Nah, bapak-bapak diam. Nah, kita dengar dulu ibu-ibu di belakang. Jangan mau kalah ibu. Yuk ikuti saya bu, salawatnya. Salatullah salamullah ala toha salatullah ala yasin. Masya Allah, ini bukan kencang Pak, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek kalau kau ditelepon cowok jangan
kau buat suaramu menjadi syahdu, mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana cowok bunda nafsu? Lagi di mana dek? Di rumah aja kan. Coba kalau kau tegas. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah. Ngapain? Ingat apa tanya-tanya? 2 hari tidak ditelepon pula. Di sana. Caleda. Caleda itu orang Bugis. Kalau di sini genit. Ibu-ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak. Jangan mempermalukan jenis kelamin bos. Yuk. Salatullah. Luar biasa. Kagum saya seorang Palembang, Pak. Saya sudah beberapa kali ceramah di Palembang ini. Setiap pengajian banyak anak mudanya. Kalian adalah masa depan Islam. Ya, biarkan sekarang ini pejabat yang sudah tua-tua mencuri, maling, koruptor, biar kita doakan cepat mati. Kalau dia mati kau ganti orang-orang beriman, maju negara kita. Jadi dosa demo-demo dan usah ribut-ribut, kita doakan saja mereka. Bapak, saudara-saudara sekalian, tadi adik-adik bisa nggak kau bedakan mana suara laki-laki perempuan? Bisa? Coba tutup mata, bisa nggak bedakan suara laki-laki dengan perempuan? Bisa, padahal nggak perlu kursus. Itulah hebatnya telinga. Mana ada pernah di sini kursus membedakan bunyi? Dan ini telinga Allah kasih gratis, tidak perlu kau bayar. Mau saya kasih handphone gratis? HP ku mau. Tapi begitu kau ambil langsung tuli. Mana yang mau tadi? Apa? Mau apa handphone kalau sudah tuli? Halo? Rusak lagi nih. Halo? Bukan HP rusak, telingamu yang bermasalah bos. Berarti bukan handphone yang mahal, bukan seluler yang mahal, bukan pulsa yang mahal, tapi apa? Telinga. Allah kasih kau telingamu gratis. Hebatnya lagi telinga, dia tempatnya bagus, kiri kanan. Bayangkan repotnya seandainya daun telingamu di bawah ketek. Halo? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bos, pernah lihat cewek yang dikawat giginya? Ada juga saya lihat cowok dikawat giginya. Hancur juga itu cowok. Dan itu deh mahal loh, itu mahal. Saya pernah tanya mahasiswaku, berapa harganya itu? 20 juta Ustaz. 1 kali umroh disimpan di giginya. Sini kau dulu cewek. Kau kira itu behelmu mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Allah kasih kau gratis. Kalau tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Biar kau mau kawat ya harga 100 juta, tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Berarti yang mahal bukan behel, tapi Allah kasih gigi gratis. Tidak perlu kalian bayar. Itu 1 gigi. Coba itu tanya itu dokter spesialis gigi. 1 gigi yang ditanam, bukan yang dicabut-cabut ya, yang ditanam 22 juta 1 gigi. 22 juta. Gigi Allah kasih berapa? 32. Kali itu 22 juta. Bisa dipakai nikah 4 kali. Dan hebatnya lagi, Allah kasih kau itu gigi gratis, dan hebatnya lagi dibatasi tumbuh dan panjangnya.
tunjuk di sini. Nah, Dek, itu kalau kau makan kacang, tahu enggak itu kekuatan gigi geraham yang di belakang? Itu menurut dokter gigi, satu kali kau remut, berapa beratnya itu? Sama 48 kilo. Sama itu kau ambil 48 kilo beratnya, kau tumbuh begitu. Itu gigi, satu kali punya. Hebatnya tidak seragam, beda-beda. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Kalau memutus namanya gigi seri. Kalau daging yang susah dirobek fungsinya gigi seri. Makanya kalau kau makan daging begini, tidak ada orang makan daging LGBT. Hebatnya lagi ada kekuatan gigi geraham yang keras, dan hebatnya Allah kasih gratis. Makanya kita alhamdulillah. Nih kamera ini di depan saya ini. Mahal ini bos, mahal. Minimal itu harga 15 juta, paling murah. Tapi apa ini? Biar kau punya ini kamera, kau harus punya skill menggunakan kamera. Jangan sampai kau, Ustadz foto ya setengah badan, sini foto setengah badan, betul jadinya setengah badan, pusat ke bawah. Ini dibutuhkan spesialis ilmu, namanya fotografi atau sinematografi. Saya mengajar fotografi di Unhas, ilmu komunikasi. Itu harus ditahu berapa megapiksel kekuatan kameramu, harus ditahu berapa kecepatan cahaya, harus ditahu kecepatan angin, kekuatan cahaya. Beda ketika indoor dengan outdoor. Itu kalau mau mengambil gambar yang baik tidak bagus kalau kita pakai autofocus, kita bagus pakai manual. Kalau dia jauh, zoom in. Kalau dia dekat, zoom out. Diputar. Kasih fokus. Apa ini mahal? Bukan. Siapa yang mahal? Apa yang mahal? Mata. Allah kasih kamu kamera namanya retina. Di dalamnya ada lensa namanya tele. Kalau kamera ini ada lensa di dalam mata kita namanya pupil. Dia bisa zoom out, zoom in. Dan hebatnya lagi di mata, begitu kau buka autofocus, tidak perlu kau putar. Iya. Dan hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan Pak kalau tidak bisa dibedakan, ketukar-tukar istri. Kenapa lain rasanya malam minggu ini? Apa bantu? Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Kenal pemain bola? Tahu siapa pemain bola yang paling mahal transferannya sekarang? Neymar. Apakah Neymar yang jago? Bukan. Tapi karena Allah kasih kaki yang lututnya bisa bengkok dan tumitnya bisa bergerak, enselnya. Saya yakin Neymar tidak akan ada transfer kalau lututnya sudah tidak bisa bergerak. Tidak mau dia bengkok. Gimana main bola tidak bengkok kaki? Yo, bos, ini semua yang anak-anak kacuping ini, anak-anak ABG yang baru mimpi basah. Ada satu yang harus kau syukuri setiap hari. Apa? Allah kasih kau jari-jari bisa bengkok. Ini kadang kalau kau tidak syukuri. Bayangkan seandainya jari-jarimu tidak bisa bengkok, gimana kau SMS? Bagaimana kau WhatsApp? Repot ini yang coba lihat ini. Coba kalau dia tidak mau bengkok, repot. Makanya kau ucapkan setiap alhamdulillah. Ini sebabnya jangan selalu merasa miskin. Kita ini semua kaya bos. Coba pernah lihat orang sakit yang diinfus, dikasih penafas, dikasih napas bantuan oksigen? Kau tahu nggak itu satu yang besar itu
Katanya itu harganya sekitar 2-3 juta dan dipakai hanya 2 hari. Coba kalau Allah suruh bayar itu oksigen dipakai, lebih baik kalian bunuh diri sudah, tidak bisa bayar. Maka kita jangan pernah merasa miskin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, saudara-saudara sekalian, taklim kita kali ini kita dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah, alhamdulillah akhir-akhir ini mulai ramai. Zaman saya dulu kecil, tidak ada kita peringati tahun baru Hijriah. Alhamdulillah sekarang ini berarti gairah agama sudah baik di kalangan anak-anak muda. Meskipun ada juga anak muda di antara kita yang belum simpatik dan mau ikuti kajian begini. Kita doakan mudah-mudahan tahun depan dia akan bisa ikut lagi. Sebelum saya memulai lebih jauh, saya mau tanya, adik-adik, saudara-saudara, bapak ibu, mau tidak dirahmati Allah? Tahun ini 1441, mau tidak dirahmati Allah? Pasti mau. Kalau mau, apakah semua yang mau otomatis mendapat rahmat Allah? Ayo. Apakah semua yang mau rahmat Allah otomatis mendapat rahmat Allah? Iya. Tidak. Coba tanya itu pencuri, narkoba, koruptor, mau dirahmati Allah? Mau dong. Apa dia langsung dapat? Tidak. Harus ada syaratnya. Contoh, tamat SMA, semua anak-anak yang tamat SMA ingin masuk ke universitas apa di sini? Universitas Sriwijaya. Mau semua daftar, mau ke fakultas kedokteran, teknik dan lain-lain semua. Daftar mereka ribuan orang. Apakah semua yang daftar otomatis masuk? Apa? Semua otomatis diterima? Tidak. Syaratnya apa? Harus lulus ujian. Ada syaratnya. Demikian juga dengan rahmat Allah. Saya mau dirahmati Allah, apa otomatis? Tidak. Ada syaratnya kalau kamu dirahmati Allah. Apa syaratnya? Nah, ini yang kita bahas pada taklim kita kali ini. Syarat mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk tahun 1441 ini, rahmat Allah akan menyertai dalam perjalanan kita. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Kalau kita simak ayat ini, syarat mendapat rahmat Allah ada 3. Lebih susah syaratnya jadi caleg, lebih susah syaratnya jadi pegawai negeri. Tapi rahmat Allah 3 saja syaratnya. Yang pertama, innal ladzina amanu, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik beriman semua? Ibu bapak beriman? Maaf, mengaku beriman itu gampang. Yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Saya beriman Ustaz. Masalahnya diakui enggak kau sebagai orang beriman? Kenal Sandiaga Uno? Tahu Sandiaga Uno? Itu kan orang Gorontalo, dekat dengan Sulawesi Selatan. Saya orang Sulawesi Selatan. Tahu Sandiaga Uno? Nah, itu Sandiaga Uno masih 2 kali sama saya. Bapaknya dengan bapakku sepupu sekali. Lahir saya sepupu 2 kali. Ngaku. Langsung bingung semua. Kok nggak ada miripnya? Sandiaga Uno cakep, saya dasar hancur. Ngaku bos, ngaku gampang. Saya sepupu itu Sandiaga Uno, ngaku. Begitu dicek ke beliau, Pak Sandi katanya sepupu 2 kali sama Daskat Latif. Siapa Daskat Latif? Namanya aja baru ku dengar. Begitu juga nanti di akhirat bos. Ya Allah, saya beriman kepadamu. Kata Allah, mana katanya?
Kau beriman, mana tanda-tandamu kalau kau beriman? Kau ngaku beriman, tapi kau tidak ada tanda beriman di dalammu. Kalau begitu apa tanda orang beriman? Masih ingat waktu kita SD? Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan melalui lisan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari definisi iman ini ada 3 unsur yang tidak bisa dipisah dengan iman. Apa itu? Yakin dulu. Yakin cukup? Tidak, harus kau ucapkan. Sudah cukup? Tidak, harus kau laksanakan. Artinya imanmu harus kau yakini, ucapkan, lakukan. Kalau kau cuma ucapkan yakin, belumlah sempurna imanmu. Dek, cewek, iya Ustaz, bagaimana hukumnya pakai jilbab dek? Wajib Ustaz. Artinya apa? Dosa kalau tidak pakai. Betul Ustaz. Kenapa tidak pakai jilbab? Masih gadis Ustaz. Saya kurang cantik kalau tidak pakai jilbab Ustaz. Ini beleng-beleng. Tahu kan beleng-beleng? Beleng-beleng dongo. Tahu dongo? Ya beleng-beleng. Bagaimana hukumnya ngelem box? Lem box. Sekarang anak muda lem dia hisap, dia campur lagi lem tikus. Nyata-nyata itu lem untuk tikus, dia yang gesok. Yang penting jago tambah lem Korea. Tahu lem Korea? Nggak mau tak buka mulutmu itu kalau itu lem Korea besi aja dia tempel. Bagaimana hukumnya? Haram Ustaz. Kenapa kau ngelem? Gaul Ustaz. Bagaimana hukumnya merokok? Haram. Siapa bilang? Ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian Indonesia mengatakan makruh. Saya selidiki, ternyata yang bilang makruh karena dia juga merokok. Oh, yakin merokok haram? Haram. Kenapa kau merokok? Nggak jalan otakku Ustaz. Ada kayak begitu toh? Ada? Ada merokok di sini? Ada? Ada, saya lihat di sini bos. Berhentilah. Ya, kalian kan benci betul itu yang katanya 9 naga. Nah, kau sendiri yang kasih kaya itu. Dari mana kekayaannya? Rokok. Coba itu yang terkaya di Indonesia yang kalian benci itu. Coba, dari mana? Pabrik rokok. Coba orang Islam semua berhenti merokok. Berhenti dia jadi naga dan kecoa dia. Ya, coba kalau semua orang Islam tarik uangnya dari bank konvensional. Coba kalian semua pulang besok ambil semua uang di konvensional, simpan di rumahmu, beli emas. Bangkrut mereka. Siapa yang kasih kaya? Ya kita sendiri. Nabungan 2 juta, 3 juta ini yang dikumpul, kasih kredit, dia pakai kredit duit kita. Coba kalau kalian cinta, ingin mendapat rahmat Allah, berhentilah merokok. Ustaz, saya selalu berdoa Ustaz. 5 kali saya berdoa sehari semalam. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Kau merokok? Itu dia Ustaz. Itu sebabnya bos. Rokok kan haram. Satu bungkus berapa isinya? Nah, coba orang perokok dia tahu. 16. Yuk, ada juga yang 20. 20 batang berarti 20 kali kok nyerempet haram 1 hari. Gimana doamu mau dikabulkan? Maka adik-adik yang merokok, berhentilah merokok. Udah jalan otak Ustaz. Bohong. Buktinya Ramadan jalan otak. Nah, kau tidak merokok kalau siang? Itu juga orang merokok kayak saya lihat kayak orang beleng-beleng. Coba lihat. Begini saja kerjanya. Itu aja dikerja 20 menit. Sekali-kali
isap kunyah. Sayang itu dia buang-buang. 20.000 ini. Dan kalian para perokok, kami hargai kau. Silahkan kau merokok, tapi tolong hargai kami yang tidak merokok. Gimana caranya? Jangan kau kasih itu dari mulutmu masuk ke hidung kami. Bayangkan kalau sudah masuk pula di hidungnya keluar. Ditiup angin, masuk hidungnya sudah dasar. Kalau dia 3 hari tidak sikat gigi. Kalau kau mau merokok, jangan ganggu lingkungan. Gimana caranya? Kau bawa kresek, kantong plastik, sudah. Simpan itu asapnya, kau sendiri nikmati. Habis saya kau isap lagi nih. Ya, jelas. Iman, yakin dalam hati, ucapkan melalui lisan, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, ada yang tahu aurat laki-laki? Mana aurat laki-laki? Pusat sampai kalian kalau pergi main futsal, bulu tangkis, bola, tenis, basket, jangan kelihatan paham. Itu dosa. Bagaimana hukumnya kelihatan paham? Dosa. Kenapa kalau main bola kelihatan paham? Kenapa kalau kau pergi main basket kelihatan paham? Kenapa main bulu tangkis kelihatan paham? Berarti imanmu baru 2/3, belum sempurna. Ayo, tahun ini silakan main bola, silakan main basket, silakan jogging. Jangan tontonkan auratmu. Saya jogging juga kalau di Makassar, jogging saya. Tapi saya pakai gamis begini. Saya benar Pak. Orang bilang ketawa, saya bilang kenapa? Memangnya kau yang pakai? Saya yang pakai, kau yang sibuk. Nih, ayo. Kalau kita merasa beriman kepada Allah, tutup aurat. Ibu-ibu kalau merasa beriman kepada Allah, adik-adik akhwat kalau merasa beriman kepada Allah, ya tutup auratnya. Saya sudah tutup aurat Ustaz, alhamdulillah. Tapi jangan sempit. Ini banyak juga pakai jilbab tapi sempit. Ketat. Pantatnya kita setengah mati. Transparan pula. Biasa saya bilang ini cewek cerdas atau beleng-beleng. Syarat pakaian itu kan 1, tutup aurat. 2, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. 3, pantas. 4, indah. Tutup aurat sudah, alhamdulillah. Tapi sempit, tidak memenuhi syarat. Kami ini laki-laki habis amal gara-gara kelakuannya ini cewek-cewek. Tolonglah kami ini, kasihan. Jangan kau habisi amal kami. Marilah kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong anda cewek jaga akhlak. Karena biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian keluar gentayangan, habis amal kami. Dilihat dosa, dan dilihat barang bagus. Agama Islam mengajarkan jangan gara-gara kelakuanmu, jangan gara-gara perbuatanmu orang jadi berdosa. Kan perbuatanmu jadi kami laki-laki yang berdosa. Mestinya kalian jaga akhlak, kami jaga mata, sopan lidah. Kami ini laki-laki tergantung perempuannya. Kalau perempuannya sopan, tidak mungkin kami ganggu. Coba lihat cowok-cowok kalau di pinggir jalan main gitar, mengapa.
sebelah cewek jungkir balik dong. Kalau melaku beriman, yuk pakai jilbab, oke, tapi jangan mempertontonkan leku-leku tubuh. Adik-adik juga nih, masuk masjid jangan kau pertontonkan leku-leku tubuh, meskipun kau laki-laki. Terutama ini yang badannya agak tinggi. Bukan gendut, cuma buat makan. Sempitlah bajunya, kaos pula, masuk ke masjid, ruku masih bagus kelihatan. Sujud ada celengan di belakang. Rasanya mesti kasih lipat. Biasa kalau saya gendut. Ya, yuk. Satu, pakaian itu menutup aurat. Dua, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Tiga, pantas. Apa ini pantas? Orang Bugis bilang Siti Naja. Siti Naja itu sepantasnya. Kalau kalian sudah mengaku hijrah, janganlah berpakaian yang tidak bagus. Kalau merasa sudah haji, pakailah pakaian haji. Kalau sudah haji, kemana-mana pakai songkok, aman itu sifatnya. Coba kalau pakai songkok kemana-mana, Pak. Tidak mungkin Bapak masuk karaoke. Pak Haji, salah masuk Pak Haji. Ibu-ibu juga begitu. Kalau suamimu mau tergoda, mau terhindar dari godaan dan perbuatan maksiat, suruh kemana-mana pakai gamis, pakai baju takwa, pakai songkok putih, aman itu di jalan. Saya rasakan Pak. Saya kalau kemana-mana kan begini. Biasa ada cewek namanya saya darah muda. Tiba-tiba ada cewek melintas cantik, rasanya mau dilihat tapi saya pakai gamis, terpaksa sedikit saja. Ya, kalau merasa beriman kepada Allah, pakai baju yang sepantasnya. Kalian pengurus masjid, ya tidak sepantasnya lah pakai leku-leku sempit. Katanya pengurus masjid, pakai baju kaos ke masjid, sempit pula, pakai training sport menghadap kepada Allah. Apa itu pantas? Tidak pantas. Betul boleh, tapi tidak pantas. Namanya akhlak. Puncak semua ilmu adalah akhlak. Kalau saya teman dengan ustadz, pantas tidak saya berpakaian begini? Tanya kepantasannya. Dan yang keempat syarat pakaian yaitu indah. Indah tidak dilupakan dalam Islam, tapi dia ada pada urusan keempat, dan itu tidak boleh dibalik-balik. Sayang seribu sayang, kita bikin pakaian indah nomor 1, nutup aurat nomor 19. Akhirnya apa? Nutup pakaiannya. Saya bilang ini monyet atau manusia, kambing atau manusia. Dan saya heran lihat itu perempuan, bajunya tipis, kecil kainnya, sedikit kelembarnya, mahal Pak. Coba lihat yang baju tipis-tipis itu, sedikit pula kainnya, itu sampai jutaan. Sementara baju yang longgar, kainnya tebal, 2 meter pula, murah. Mana yang dibeli di cewek? Ini yang tipis, bele-bele. Iya, kalau mengaku beriman kepada Allah, ayo tutup aurat, namanya iman. Lalu itu baru kita lihat dari definisinya iman. Lalu bagaimana karakternya, tabiatnya, sifatnya orang beriman? Satu diantaranya buka Quran. Orang beriman itu kata Allah Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum sadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu satu, apabila dia dengar nama Allah bergetar hatinya. Apabila dia dengar nama Allah bergetar hatinya. Mau tahu contohnya namanya getaran hati? Mau? Adik-adik pernah jatuh cinta? Hah?
pernah suka sama perempuan, kau mau untuk sama dia, sementara dia juga mau muntah lihat kamu. Itu dulu waktu saya sekolah SMA, ada perempuan saya suka betul, saya senang betul itu, tapi saya tidak berani menyatakan cinta sama dia. Tapi kalau saya dengar namanya disebut, wih, kayak bergetar hati saya. Itu kalau ada orang kita suka kan didengar aja namanya, itu sudah getar hati. Wah. Tapi saya tidak mampu mengatakan. Nanti setelah saya sarjana, sudah jadi dosen, sudah jadi ustaz, ketemu. Itu yang dulu saya suka. Lalu saya bilang, sebenarnya ibu saya suka sekali dulu ibu waktu SMA itu. Dia bilang, kenapa tidak ngomong? Sebenarnya saya juga suka kau udah saat dulu itu. Inilah yang disebut Lambertus. Tahu Lambertus? Lambat berterus terang. Kalau namanya Allah disebut lalu mampu menggetarkan hatimu sampai meneteskan air matamu, maka kau termasuk orang yang baik imannya. Kadang ada yang tanya sama saya, Ustaz, setelah saya hijrah Ustaz, saya bangun sholat tengah malam, kadang-kala dini hari jam 3 gelap, hening, saya sujud kok air mata saya keluar Ustaz, sah tidak sholat saya Ustaz, air mata saya tidak bisa saya bendung, sah tidak sholat saya, sah sholatmu. Bersyukur kau kena tidak semua orang diberikan air mata seperti itu. Bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Tapi masalahnya bagaimana mau bergetar hatinya ketika disebut nama Allah? Namanya Allah kupermainkan. Datang pengajiannya ada Ustaz Dasat dari Makassar, itu yang Ustaz bilim-bilim. Udah datang? Insya Allah, aku yakin, insya Allah. Betul kau datang, insya Allah masuk kau. Besok tidak datang malamnya, besok ketemu. Kenapa kau tidak datang? Saya kan sudah bilang insya Allah. Nah, ini Allah dijadikan kambing hitam. Tidak boleh kalian mengatakan insya Allah kalau dalam hatimu memang tidak mau. Lebih kau jujur. Mohon maaf, saya mau sekali tapi sebentar malam ada sepak bola. Nah, lebih kau jujur daripada itu. Daripada kau bilang insya Allah padahal hatimu tidak mau, marah Allah. Kau jadikan Allah sebagai kambing hitam. Ya, adik-adik kalau mau melakukan dan bersumpah melakukan atau berencana sesuatu, kau bilang insya Allah. Mau kemana? Mau pergi sekolah insya Allah. Mau kemana? Mau ke pasar insya Allah. Karena ada penjual kambing, ketemu sama Ustadz, mau pergi menjual kambingnya. Pas dekat dari pasar, Ustadz mau pergi sholat jamaah duhur. Pak, mau kemana? Mau jual kambing. Pak Ustadz bilang jangan takabur. Pak Haji bilang insya Allah. Apa insya Allah? Itu 3-4 kali saya guling-guling sudah sampai pasar. Depan sudah pasar. Jangan takabur Pak. Bilanglah insya Allah. Apa lagi insya Allah? Pasar sudah dekat. Pergilah Pak Ustadz, pergilah masuk pasar. Begitu sampai di pasar, tanpa dia tahu, tanpa sepengetahuan, terbakar pasar, terbakar semua kambingnya, hancur, tidak ada terjual. Pulang Pak Ustadz, ketemu lagi yang tadi penjual kambing. Dari mana Pak? Insya Allah habis kambing terbakar. Lagi insya Allah sudah habis. Maka adik-adik, kalau mau tahu iman kepada Allah bagus atau tidak, ketika nama Allah dengar namanya bergetar hatimu, aku yakin imanmu bagus. Ibu lagi zikir, ya, tanpa terasa air matanya berlinang, dosa-dosa masa lalunya terbayang, lalu bergetar hatinya. Itu berarti hebatnya orang-orang seperti ini, hanya orang-orang pilihan. Maka untuk melatih getaran hati seperti itu, maka sering-seringlah menyebut namanya. Gimana cara menyebut nama Allah? Boleh dengan lagu, boleh dengan ala kadarnya biasa, dengan kalimat yang tepat, boleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu kan selesai sholat kita banyak berzikir kan. Yang 33 itu 33 subhanallah, 30 Allahu Akbar 33. Kok kenapa saya zikir tidak mampu menggetarkan hati saya? Karena kau zikir seperti makan pisang goreng panas. Sungai.
di masjid. Sama-sama subhanallah. Sama-sama 33. Sama-sama mulainya. Saya baru 11 dia sudah sampai. Ada Abdullah di sampingnya. Siapa? Kenapa Pak? Siapa panggil kau? Itu ada Sayyidina Abdullah. Perbaiki bos. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah enaknya kemana-mana dek bawa begini. Coba, meskipun ada yang bilang itu bid'ah, daripada sama Nabi itu sesat, jangan bos. Kalau kau tidak mau pakai begini, tidak usah. Tapi jangan kau bilang orang pakai begini bid'ah dan sesat masuk neraka. Masa gara-gara begini orang masuk neraka? Kayak dia saja panitia hari kiamat. Ada memang begitu. Belajar agamanya di YouTube baru 3 menit habis kuotanya. Lalu kita ini ustadz yang sudah belajar puluhan tahun agama mengajarkan bid'ah itu. Coba kalau begini, coba kalau pegang begini, otomatis ingat Allah itu mulutmu. Subhanallah, 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 subhanallah. Tidak ada orang pegang begini langsung jabu mente 4, pisang goreng 3. Tidak ada tuh. Ibu-ibu, itu di tas kalau ibu bepergian jangan cuma bedak ada di dalam. Lipstik, cermin, bawa juga tasbih. Adik-adik lagi di atas angkot, subhanallah. Tiba-tiba ada cewek masuk, jatuh, tahan tuh kakinya, kelihatan pahanya. Apa kau baca? Bukan alhamdulillah. Apa? Bukan juga astagfirullah. Subhanallah dulu yang pertama. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Allah yang kau puji, bukan pahanya kau puji, tapi Allah yang kita puji karena dia telah menciptakan keindahan itu. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Itu tidak berdosa karena tidak disangka-sangka. Itu mungkin jelek kalau saya katakan rezekimu itu kan tidak disangka-sangka bos, tiba-tiba datang. Nah batasnya setelah berkedip. Kalau berkedip kau masih lihat dosa. Jangan juga sudah dengar begini, begitu lihat dia tahan dulu. Ya, ternyata sudah berkedip, terbuka masih kelihatan ada jeda untuk. Nah, maka kau ucapkan palingkan pandanganmu, jangan kau istighfar, tetap melotot. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Tanda orang beriman apabila didengar nama Allah bergetar hatinya. Kalau ibu-ibu lagi zikir bergetar betul hatinya, ibu masih baik imannya. Ya. Yang kedua, menurut Quran tadi, tanda orang beriman. Apabila dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Tadi dia dengar nama Allah dia dengar, getar hatinya. Yang kedua, dibacakan ayat Allah, tambah imannya. Itu bagus imanmu. Selesai dengar ceramah, besok dia berhenti merokok. Bagus imannya. Tapi kalau bilang, gak usah lagi kau panggil itu Ustaz, gak enak ceramahnya, 4 dia bahas saya terus dia kena lagi, dia tatap lagi pula mata saya. Bapak sudah rusak imannya. Kalau dia pulang lalu dia bilang benar yang disampaikan ayat tadi Ustaz, betul, saya insya Allah besok saya akan memperbaiki diri. Aku yakin Bapak orang beriman.
Yang ketiga tanda orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah dia bertawakal, berserah diri. Apa itu berserah diri? Menyerahkan segalanya kepada Allah. Setelah berikhtiar, berdoa, lalu dia bertawakal kepada Allah. Daftar SMA, tamat SMA, daftar Universitas Sriwijaya, tidak lulus, you berserah diri kepada Allah. Jangan bersangka buruk, berserah diri. Ibu-ibu, ada sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga, kita hindari, kita usaha baik, tapi terjadi, tawakal kepada Allah. Sudah sekolah, kuliah baik-baik, IP-nya tinggi, ternyata daftar tidak lulus karena tidak mau nyoba, you berserah diri kepada Allah. Pasti Allah punya rencana yang terbaik buat kalian. Saya tamat SMA, Pak, daftar saya tentara, saya mau jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Nggak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus akabri polisi, sekarang dia reserse, pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih, jadi ustad. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, secara maiko semua. Saya sangka bos, Allah kasih yang terbaik. Gagal saya jadi akabri, saya daftar fakultas kedokteran dengan harapan mudah-mudahan bisa jadi dokter, menyenangkan hati orang tuaku. Saya bimbingan tes, saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut, 40 malam berturut-turut. Saya tes, bimbingan tes yang terbaik. IP ku waktu itu tamat SMA saya juara umum. Saya berdoa kepada Allah, saya nasar kalau saya saya puasa 7 hari. Ibu bapak saya doakan saya. Begitu tes keluar hasilnya, tidak ada nama aku. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih jadi dokter saya Tuhan? Saya mau baikin sama orang tua saya. Saya tahu karena saya lulus di Sospol, Fakultas Sosial Politik Ilmu Komunikasi. Saya tahu jawabannya. Begitu saya pulang kuliah terjadi tabrakan dekat kampus, berceceran darah di jalan. Saya turun tolong dia yang tabrakan, saya yang tidak enak badan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai detik ini saya lihat video-video itu, ada itu yang tentara polisi di Papua, kasihan di panas ininya. Saya baru lihat itu kayak mau muntah saya Pak, pening. Ternyata Allah seolah-olah ingin berkata kepada saya, Das'ad, bagaimana kamu jadi dokter? Nah, kau tidak bisa lihat darah. Temanku yang lulus dokter yang waktu itu, dia sekarang tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon, dok, kau pulang lebaran? Tidak Ustaz, mahal tiket. Di mana kita ini? Kalau saya mau pulang minimal 30 sampai 40 juta. Dalam hati saya, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Untung saya jadi Ustaz. Tidak ada pusing saya soal tiket Pak. Kenapa? Bukan saya yang beli. Mau mahal, mau murah, tidak ada urusan. Hebatnya lagi, saya pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Yang namanya bersangka baik, berserah diri kepada Allah. Ya, sangka baik, berserah diri kepada Allah. Insya Allah orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ibu-ibu nih sudah berbuat baik di rumah, ngurus suami dengan sebaik-baiknya, ngurus anak sebaik-baiknya, tiba-tiba dapat kabar suamimu kawin lagi, tawakal kepada Allah. Berserah dirilah kepada Allah. Mau apa lagi? Ayo, mau melawan sudah terjadi. Bertawakal kepada Allah, pasti ada rencana Allah yang terbaik. Ya. Bapak-bapak sudah sekolahkan anak dengan sebaik-baiknya, dijualkan sawah, kadang-kala hancur harga diri kita untuk menyekolahkan anak kita. Ternyata apa yang kita mau tidak terjadi pada diri anak kita. Tawakal kepada Allah. Saya berserah diri kepada-Mu ya Allah. Saya sudah melakukan seperti apa perintah-Mu, tapi anak saya tidak seperti apa yang saya harapkan. Saya berserah diri kepada-Mu. Enak perasaan. Tawakal kepada Allah. Yang keempat,
tanda orang beriman yang paling penting, mereka mendirikan sholat. Kalau adik-adik merasa beriman, tidak sholat, tipu-tipu itu imannya. Kalau ada orang bilang mau jago cerita soal agama, hebat cerita soal agama, tapi tidak sholat, jangan percaya. Tuhannya saja dia tipu. Ini ibu-ibu nih yang punya anak gadis, kalau mau ngirim menantu yang jujur, bagus, lihat sholatnya. Gimana caranya Ustaz? Gampang. Gimana caranya? Suruh datanglah dia jam 5. Nah, jalan-jalan ke rumah ya. Ya tante, jam 5 sore ya, saya tunggu ya. Iya tante, datang jam 5. Ajak dia ngomong sampai masuk azan maghrib. Nah, suruhlah dia azan. Suruh dia azan dulu, kau dengar azannya. Kalau azannya salah-salah, sudah kurang nilainya 50%. Sudah azan, suruh jadi imam. Suruh jadi imam. Begitu dia imam, kul-kul saja dia baca. Ah, waspadalah. Kalian juga cowok, kalau kau mau melihat cewek yang baik, lihat sholat. Kalian juga cewek, kalau kau mau lihat cowok yang baik, lihat sholat. Ketika kalian jalan bersama, bukan jalan berdua ya. Ini banyak juga anak-anak bilang pacaran syar'i, pren. Wah, ada pacaran syar'i, cilaka. Pacaran syar'i, Ustaz, kita pergi pengajian boncengan berdua, kan pengajian. Niatmu bagus tapi caramu salah. Mau ikut pengajian dia tidak apa-apa. Gimana caranya yang syar'i? Jangan berjalan bareng. Ini cewek. Kalau ada cowok suka kamu, lihat sholatnya. Begitu bisa jalan bareng-bareng, rame-rame, tiba-tiba masuk sholat, meskipun tidak kedengaran azan, ini cowok langsung dilihat jam tangan. Mohon maaf dek, ini sudah mau hampir masuk duhur, yuk kita cari masjid. Harapan itu. Sudah harapan itu. Tapi kalau begitu, kamu yang bilang, Kak, sudah mau asar ini, kita belum duhur. Tidak apa, besok masih bisa. Nah, sudah. Kau tinggalkan saja itu cowok sial itu. Perbaiki sholat. InsyaAllah, kalau sholatmu baik deh, aman ini dunia. Gampang soal dunia kalau sholatmu baik. Tapi kalau sholat kau tinggalkan, bisa jadi kau hebat di dunia, tapi pasti kau sengsara di akhir. Pernah rasakan mati lampu? Sering. Gimana rasanya seandainya mati lampu, tiba-tiba ada ular masuk di rumah, dan itu ular sanca, yang begitu dipatuk, pak, 13 menit tidak dapat pertolongan, kau pasti mati. Gimana rasanya? Panik toh. Padahal mati lampu di rumah paling satu jam 2 jam. Padahal mati lampu masih ada HP, bisa kita pakai senter. Padahal mati lampu masih bisa ada ular, masih bisa kita lompat lewat jendela atau pintu. Padahal mati lampu masih kita bisa ambil batu lempar itu. Mati lampu masih bisa kita teriak sama tetangga, tolong, tolong, ada ular. Gimana ketika kau masuk dalam kubur? Mati lampunya bukan 1 jam, mati lampunya selama-lamanya. Rumahmu masih luas ketika ada ular, kau sudah panik. Kuburmu lebarnya 30 cm, panjangnya 1,5 meter. Mati lampunya selama-lamanya, dan kau dibungkus kain, diikat, lalu dimasukkan kamu, ditumbuk dengan tanah. Kau tidak bisa bergerak. Pada saat itu datanglah utusan dari neraka. Asisuhuja al-bukra, kata Nabi. Man anta, siapa kamu? Berkatalah sang jenazah, man anta, siapa kamu? Kata ini, saya ular. Inilah sholatmu yang kau abaikan selama ini. Apa tugasmu datang di sini? Allah perintahkan saya untuk melilit dan mematuk kamu sampai hari kiamat. Ekornya 1, kepalanya tidak bisa kau hitung. Apa tugasmu? Saya diperintah Allah untuk menghukum kau karena kau anggap sholat selama ini kau anggap enteng. Nauzubillah. Pegawai pupuk Sriwijaya, bapak dipindah ke Bontang, tidak senang di sana. Masih ada pilihan, saya pensiun dini, tidak ada urusan. Pegawai negeri, you dipindah ke pulau, masih ada pilihan, saya pensiun, tidak ada urusan. Tapi kalau bapak masuk di kubur, senang tidak senang, kau tinggal di situ selamanya.
Dan orang yang menderita dalam kuburnya, al-mutahawil bis shalah, yang menganggap enteng sholat. Anak muda, kalau kau merasa mau hidupmu sukses, perbaiki saja sholatmu deh. Tidak usah kau cemas soal bagaimana saya beli mobil, bagaimana saya punya rumah, bagaimana saya mendapat cewek cantik. Perbaiki saja sholatmu. Kalau soal perempuan, tenang bos. Allah kirimkan kau lebih baik dari yang kau mau. Saya dulu 7 tahun saya sengsara cari istri. Bener Pak, saya cari yang cantik, saya cari yang cerdas, saya cari yang bagus kerjanya, yang saya cari yang bagus keluarganya, cari tidak dapat. Ada lagi yang cantik bidannya, saya kan cari yang tinggi-tinggi, karena saya pendek, memperbaiki keturunan. Pernah satu ketika ada cewek lewat sama kawan saya, tinggi, cantik, putih, bersih, tinggi. Saya bilang sama kawan saya, enaknya ini jadi istri, mau perbaiki keturunan. Ternyata dia dengar, dia balik, baru dia bilang sama saya, iyo kau rusak keturunanku. Saya cari tidak dapat. Saya cari yang cantik, ada lagi cantik, mukanya cantik, akhlaknya hancur. Ada lagi akhlaknya bagus, mukanya lagi berantakan. Ini cantik perlu juga bos. Kalau cari istri cantik, cari juga yang cantik. Penting itu. Kenapa? Dia 24 jam di depanmu. Kau baru bangun, ada dia. Kau mau tidur, dia lagi. Pulang kerja, dia lagi yang sambut. Jadi kalau dia jelek, kau cepat ganti casing. Cari tidak dapat. Saya pasrah kepada Allah. Saya sholat dan malam. Saya niatkan saya cari yang hafal Quran. Subhanallah. Akhirnya apa? Suatu ketika saya pergi ceramah, tiba-tiba saya dikasih kenal seorang ibu. Sudah kenal hari Ahad, saya kenalan ibunya. Jumat selesai sholat khutbah Jumat, saya bilang saya mau pergi melamar. Saya mau lamar ini anak. Pergilah saya melamar. Begitu saya lamar, dia bilang ini ibu. Saya bilang, tidak pernah kenal. Ini ibu, baru sekali saya ketemu. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Saya dengar Ibu Iji ada ini anaknya gadis. Oh iya, ada di penghafal Quran itu di Gontor. Ada 2. Itulah saya datang Ibu Haji. Saya bermaksud untuk melamar. Apa dia bilang? Subhanallah, dikabulkan doaku waktu umroh. Memang waktu saya umroh, saya bernasar di hadapan Allah. Kalau ada yang lamar anakku, siapapun dia yang penting baik agamanya, saya terima. Dalam hatiku, masuk gigi 1. Dia bilang yang penting baik agamanya, saya percaya diri, saya ustaz. Kecuali dia bilang yang penting baik kerjanya, saya mundur. Tapi dia bilang yang penting baik agamanya, masuk gigi 1. Dia bilang lagi, tapi anak saya ada 2. Yang mana? Terserah Ibu Haji, mana cocok buat saya. Tapi Ustaz lihat dulu fotonya. Tidak usah. Paling tidak video fotonya ada saya kasih lihat. Tidak usah Bu, nanti rusak niat saya. Karena saya lihat fotonya bapaknya di ruang tamu gagah, mamanya juga cantik. Saya bilang pasti tidak jauh-jauh dari sini. Ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya toh. Kecuali yang dibawa kelelawar, jauh itu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya. Begitu ringkas kisah. Dipertemukanlah saya. Saya tidak pernah lihat fotonya Pak. Tidak pernah ketemu. Bayangkan, hari Ahad saya ketemu ibunya, Jumat saya lamar. Masya Allah. Begitu sudah ijab kabul, saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Sidikia Nasrun dengan mahar tunai karena Allah. Saya terima. Sudah masuk saya di kamar berdoa, mudah-mudahan cantik istriku. Begitu saya tampak di depan saya,
Dah ada kalah cantik sampai detik ini Pak. Hafal Quran pula, masih muda pula, selisih 25 tahun sama saya. Masalahnya kalau jalan sama saya sekarang, orang kadang-kadang dia kira anak kuat. Bos, perbaiki sholat. Kecil itu soal jodoh, Allah kasih kau yang lebih baik. Yang bagus sholatmu, jaga akhlakmu. Kau mau dapat perawan tapi kau kesana kemari sembarang kau janji orang. Ini juga cewek mau dapat imam tapi tidak pernah datang pengajian. Update status pagi-pagi jogging, tengah hari yoga, sore OTW nonton bareng, malam alhamdulillah selesai semuanya. Sekarang kita saatnya karaoke. Begitu mau tidur ada status terakhir, mudah-mudahan dapat suami jodoh yang boleh menjadi imam dalam sholatku. Gimana kau dapat imam? Nah kau tidak pernah ikut pengajian. Di mana? Ya cocok dapat imam. Alhamdulillah OTW tadarus. Alhamdulillah kajian Al-Maidah ayat 51. Alhamdulillah takbir akbar bersama dasar latih. Alhamdulillah baru selesai sholat tahajud bareng-bareng. Kau dapat imam itu yang dalam sholat. Ini kau tidak pernah datang kajian mau dapat imam. Piko berak di bele-bele. Itu istilahnya nama kasar. Istilah nama kasar kalau ada sesuatu yang tidak masuk akal dia bilang piko berak di bele-bele. Satu, syarat ingin mendapat rahmat Allah di bulan Ramadan, di bulan tahun baru ini, berimanlah kepada Allah. Dan ukuran seukur-ukur pastinya realnya orang beriman, wa aqimus shalah, mereka mendirikan sholat. Syarat yang kedua, sampai jam berapa ini Pak? Subuh. Tidak dikau. Dua, innal ladzina amanu. Yang kedua, wal ladzina hajar. Mereka berhijrah. Hijrah dalam konsep sejarah perpindahan Nabi dari Makkah ke Madinah itu cuma sekali. Masih ingat kisah hijrah? Ini saya sedarkan kembali supaya dia ini yang baru hijrah baru masuk Islam. Supaya kau tahu ini sejarahnya hijrah. Ketika Rasulullah pertama kali berdakwah, beliau dakwanya hanya japri, jaringan pribadi saja, yang dihubungi teman-teman dekat, yang dihubungi saudara-saudara keluarga dekat saja. Tapi setelah Islamnya Umar bin Khattab, Umar berkata, ya Rasulullah, apa yang kita dakwakan ini benar, apa yang kita dakwakan ini sesuatu yang baik, kenapa kita mesti sembunyi-sembunyi? Nabi berkata, Umar, kau lihatlah kita minoritas. Makanya orang Islam Pak, di mana saja dia minoritas, mereka tidak akan bikin ribut, mereka tahu diri. Tapi kadang-kala di mana orang Islam mayoritas, di situ orang Islam melindungi minoritas. Tapi kadang-kala ketika kita minoritas Pak, kita dipermalukan dan dihina mati-matian. Tapi kita tidak pernah gaduh. Kenapa? Kita tahu diri. Pak, sekarang sudah minoritas, kurang ngajar lagi. Begitu dia apa? Oh, mana toleransimu? Ya? Lalu Umar berkata, kalau ada yang ganggu kamu ya Muhammad, saya menjadi backing. Ada yang coba halangi, saya dihadapi. Nih, makanya preman-preman insaf, kau lindungi itu Ustaz ketika berdakwah. Jadi bentengnya. Ada yang gak halangi kamu dakwah Ustaz, saya hadapan. Nah, itu insya Allah Umar bin Khattab itu. Lalu Nabi berdakwah. Mulai tadinya japri, sekarang apa? Broadcast. Terang-terangan. Dimulailah dengan mengucapkan la ilaha illallah keliling Ka'bah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Panik orang-orang Mekah kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok. Dia bilang, ini Muhammad sudah mulai terang-terangan. Bahaya ini, mengganggu stabilitas ketuhanan kita. Jadi bagaimana? Ayo serang. Ditahan Abu Jahal sama Abu Sufyan. Kau sadar ada Umar di dalam. Kau berani lawan Umar, mundur dia. Itu Umar
dijelaskan, iblis saja kalau berpapasan Umar, iblis yang mundur. Luar biasa itu Umar. Hebatnya itu, perkasanya Umar. Lalu setelah Islam didakwakan secara terang-terangan, makin banyak orang masuk Islam. Abu Jahal pun makin menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Dan golongan-golongan orang masuk Islam yang simpatisan Islam waktu itu adalah dari kaum hamba sahaya. Disiksa hamba sahaya, dimaki ini hamba sahaya. Ya, akhirnya apa? Hijrah. Ketika itu mulai rapat, Abu Jahal mimpin rapat. Saudara-saudara sekalian, ini Muhammad semakin hari semakin jadi, makin dihalangi, makin banyak pengikutnya. Kita apa ini Muhammad? Pak Ketua, ada musuh. Kalau begitu kita sogok aja. Gak mempan dia disogok. Kenapa? Dia bukan pejabat Indonesia. Kalau begitu, kasih cewek yang paling cantik, cari cewek paling cantik di Mekah, kirim, bawa ke dia. Hah, bukan dia pejabat Indonesia, kasih cewek hilang akal sehatnya. Kalau begitu kita sogok dengan jabatan, tidak mempan. Akhirnya apa? Ada musuh dari belakang. Pak Ketua, iya, tidak usah sogok kiri kanan, dibunuh saja dia. Tapi dia punya keturunan Bani Hashim. Kalau kita bunuh, keberatan Bani Hashim. Begini Pak Ketua, kita keroyok rame-rame, panggil semua suku yang ada di Mekah ini. Kalau Bani Hashim keberatan, maka dihadapi semua ada yang suku yang ada di Mekah. Setuju? Setuju. Ini kapan? Tidak usah lama-lama, sebentar malam. Oke, rapat memutuskan sebentar malam Muhammad disergap dengan catatan rapat ini tidak boleh bocor. Pulang peserta rapat. Ada peserta rapat cerita sama istrinya, Bu, ada rahasia. Jangan kau ngomong-ngomong ya. Ini rahasia negara. Apa? Sebentar malam Muhammad mau dibunuh. Jangan ngomong. Baik, aman Pak, tidak bocor. Ini sudah dikasih tahu ibu, dia pergi bertetangga. Ini rahasia ya. Kalau aja sekarang kasih tahu ini, jangan ngomong. Gampang, aman. Ini yang sudah dikasih tahu, dia pergi. Jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Akhirnya satu bangka tahu. Padahal awalnya jangan ngomong-ngomong. Ternyata dari dulu itu perempuan tidak boleh dikasih rahasia. Pasti bocor. Inilah fitrahnya perempuan, tukang gosip. Saya aja tadi lewat masih ada yang gosip saya. Langsung itu juga bajunya yang di YouTube. Ringkas kisah, dikepunglah rumahnya Rasulullah. Yang mengepung jagoan-jagoan pilihannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Ya kira-kira kalau sekarang pasukan khusus kepung. Nabi diperingatkan oleh Allah melalui Jibril, Muhammad hati-hati akan ada penyerangan, waspada, di kopi ganti korek. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk membaca ayat. Allah perintahkan melalui malaikat Jibril, suruh baca ini Muhammad. Ada yang tahu itu ayat? Ayat apa yang dibaca Nabi? Ada yang tahu? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Ada? Nah ini nih. Oh sini. Saya kasih kau hadiah. Sini cepat. Nah, cepat bos. Nah, ya, kasih mic. Sebelum jawab ada passwordnya. Passwordnya tanya, jawab dulu ini. Siapa namanya neneknya Das Adlaki? Hancur ngana. Siapa? Pemuda Islam, kalau kau ditanya jangan langsung mati kutu. Jawab saja, mau salah atau tidak. Kau sembarang kau jawab, belum tentu juga dia tahu ini. Kau jawab ke Abdurrahman, belum tentu juga dia tahu. Sudah kau jawab itu tadi ayat yang dia baca Rasulullah ketika dikepung rumahnya. Coba, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan ini dalam masyarakat.
Nah, masih ada. Tadi apa? Masih ya. Beda itu rasanya uang ustadz dengan uang kapolres. Ya, ayat itu yang dibaca oleh Nabi. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa absainahu fa hum la yubsirun. Di muka mereka, di belakang mereka, dinding kiri kanan mereka, kami pasangi dinding sehingga Nabi lewat tidak ada yang melihatnya, seperti dia dihipnotis. Keluar Nabi tidak ada yang melihatnya. Ini yang biasa dibaca anak muda ketika ada syuting lalu lintas. Dilihat ada polisi, wah, dia parkir motornya lalu dia turun bangun. Ya, rusak motor. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat. Langsung ditangkap. Ada mahasiswaku dia datang sama saya, Ustaz, tukang bohong. Kenapa bila saya tukang bohong? Saya baca itu ayat, saya ditangkap, Ustaz. Kenapa bisa kau ditangkap? Saya tidak pakai helm. Bukan ayat yang salah, kau yang ngomong. Itu ayat bukan untuk kamu, itu untuk Nabi. Baru itu ayat dihafal juga sama polisi. Lewat Nabi, keluar, tidak satu orang pun yang melihatnya. Nabi lewat, setelah jauh baru mereka tersadar dari hipnotisnya, seperti orang dihipnotis, terbangun. Dia dobrak pintunya Nabi, masuk dia surga. Ternyata yang didapat Ali bin Abi Thalib. Tarik sendiri, Ali, aina Muhammad, mana Muhammad? Berat, berat. Abu Jahal panik, dia keluar lari ke depan Ka'bah, lalu dia bikin sayembara. Ayuhannas, wahai manusia, siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih kau hadiah 100 ekor onta betina yang hamil tidak ada suaminya. Ya wajar kalau onta hamil tidak ada suami, ya namanya juga binatang. Tapi sekarang banyak cewek masa ini sama onta hamil dari suaminya, pilih-pilih. Tahu itu 100 ekor onta kalau sekarang kurang lebih 2,5 miliar. Coba hadiahnya. Dikejar, berhamburanlah pencari jejak yang ada di Mekah. Seorang pencari jejak di Mekah yang sangat terkenal waktu itu, namanya Suraqah bin Malik. Hebatnya ini Suraqah bin Malik, dia tidak perlu lihat jejak-jejak kaki, dia tidak perlu lihat bekas-bekas kaki yang ada di tanah. Hebatnya apa? Penciumannya. Ya begini saja. Das Atati. Kenapa? Rexona. Haji Baco. Kenapa? Minyak rambut zaman dulu, Brix. Demi saya tahu, tanpa dilihat. Ini Suraqah bin Malik kejar, didapat. Tapi apa yang terjadi? Begitu Suraqah mendekati Nabi, kudanya standing. Tahu standing? Jumping. Seperti kuda Ferrari. Jatuh Suraqah. Naik lagi, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi. Sampai 3 kali. Suraqah lalu berkata, wah ini orang bukan biasa ini. Ini orang dilindungi ini. Sudah puluhan saya melakukan seperti ini dan pasti saya dapat. Ini kok nggak bisa. Saya selalu jatuh. Saya dekati jatuh. Lalu Suraqah berkata, ini orang dilindungi ini. Lalu Suraqah berteriak kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sampaikan kepada sahabatmu, dia diupahi 100 ekor onta. Berlindung berlindunglah kalian. Ini ada perbekalan saya. Ini ada bekalan saya perjalanan jejak. Saya pulang, ini ambil bekalku. Suraqah pada saat itu menyatakan diri masuk Islam. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Suraqah, kalau kau betul-betul ingin melindungi kami, membantu kami, maka tolong rahasiakan jejak kami. Pergi Suraqah, ketemu dengan para pencari jejak,
Dia bilang jangan lewat sini. Saya sudah lewat sini tidak ada Muhammad. Padahal ada Muhammad semua. Pergi. Nabi masuk ke dalam gua Sur. Didapat pula itu gua Sur oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Ngintip Abu Jahal. Bergetarlah sudah ini Abu Bakar. Cemas Abu Bakar. Kata Abu Bakar, mati nih kita, mati nih kita. Kenapa mati ini ditombak mirong ini? Tapi apa kata Nabi? Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau takut, jangan kau ragu, jangan kau sedih. Allah bersama kita. Akhirnya apa? Turun pertolongan Allah. Siapa yang Allah kirim? Malaikat? Bukan. Burung ababil membawa batu? Bukan. Lalu siapa yang Allah kirim? Laba-laba. Tahu laba-laba? Tahu? Bahasa Palembangnya spider. Allah turunkan pertolongan. Lalu laba-laba ini membuat sarang di mulut gua. Dia buat sarang di mulut gua. Pernah lihat sarang laba-laba? Coba lihat itu sarang laba-laba deh. Rapuh kan? Pensil aja kau simpan di atasnya pasti rapuh itu. Koyak itu sarang laba-laba. Tapi dengan izin Allah, sarang laba-laba yang begitu rapuh mengalahkan pasukan tentara-tentara pilihannya Abu Jahal. Apa dia bilang Abu Jahal? Nggak mungkin men. Jangan lagi kau cari dalam kitab, nggak mungkin men. Ini bahasanya satu hati. Nggak mungkin ada manusia di dalam. Kenapa mas bro? Kalau ada manusia pasti koyak ini sarang laba-laba. Dia ngintip, terbang burung merpati. Lalu tidak mungkin ada. Pergi mereka. Lalu Nabi tidur karena capek. Tidur di pahanya Abu Bakar. Begitu pulasnya tidur Nabi, tiba-tiba ada dari dinding gua keluar. Bukan ular, kalajengking, scorpion. Keluar. Abu Bakar serba salah. Saya bangunkan Nabi. Beliau lagi busuk tidurnya, lagi pulas tidurnya. Tidak dibangunkan. Bisa digigit kalajengking. Akhirnya apa? Abu Bakar mengambil tindakan heroik. Dia masukkan tangannya ke lubang kalajengking. Digigit tangannya kalajengking. Abu Bakar tidak berteriak padahal sakit. Kenapa? Tidak mau membangunkan Nabi. Belum selesai sakit jari-jari tangannya. Ada lagi yang lain. Jari-jari kakinya lagi dikasih masuk. Sakit. Dia gigit lidahnya supaya tidak teriak. Begitu sakitnya keluar air matanya Abu Bakar menetes kena pipinya Nabi. Bangun Nabi. Lalu Nabi berkata, kenapa kau menangis aku? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Akhirnya Nabi berkata, ya Abu Bakar, kenapa kau tidak bangunkan saya? Saya tidak tega membangunkanmu ya Rasul. Saya melihatmu terlalu pulas tidur karena kau capek. Lalu Nabi berkata, sini. Yang bekas gigitan diusap oleh Nabi dengan izin Allah sembuh. Nabi melanjutkan perjalanan. Di Madinah para sahabat sudah mulai cemas. Baik, tidak ada lagi Nabi. Mati sudah Nabi ini. Cemas sahabat. Waktu itu tidak ada handphone. Kalau ada handphone kan terlambat datang bisa di WhatsApp. Mohon maaf, macet jalan ganti korek. Tidak ada macam itu. Lama ternyata Nabi sampai juga di Madinah. Lalu disambut oleh sahabat dengan lagu Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajah syukru alaina bada'alillahidah. Kejadian inilah, hadis inilah yang dipakai sehingga ada ulama yang tidak mengharamkan lagu, tergantung dari jenis lagunya. Adik-adik yang baru belajar agama, jangan kaku memahami Islam. Tidak semua musik dan lagu itu haram.
Tergantung lagunya. Kalau lagunya Nisa Sabian, lagunya Ome Rama, bagus. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Mengapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Kalau lagu begitu, ya nasihat. Nah, lagu-lagunya Merama waktu saya masih kecil, katakan Tuhan itu satu, liriling. Begadang jangan begadang. Bolehlah, itu nasihat. Tapi kalau lagumu yang memancing sahabat nafsu, tidak boleh. Pulang-pulangku berbadar. Haram itu lagu yang begitu. Yo ayo. Haram itu. Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kiri. Ayo, nomor itu. Kalau lagu-lagu nasihat, boleh. Bila Israel datang menjemput, nasihat buat sakaratul maut. Bolehlah kalau lagu-lagu itu. Kilahan aku. Boleh. Tapi kalau bapak ibu tidak sependapat dengan saya, boleh. Tidak mau mendengar lagu pun boleh, silakan. Tapi jangan terlalu cepat kau kafirkan saudaramu yang mendengar musik. Ini kan gampang sekali, kadang-kala kita dikafirkan sesama muslim. Sama sahadatnya, sama nabinya, sama kiblatnya, sama ramadannya. Masa kau kafirkan sesamamu muslim? Ya, sudah sampai Nabi. Lalu ada sahabat Nabi di Madinah yang kaya sekali waktu itu, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya Rasulullah, kau bermalamlah di rumahku. Bukan cuma itu, ambil semua hartaku ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak. Saya serahkan kepada untaku. Di mana dia singgah, disitulah saya bermalam. Singgah seunta beliau, lalu beliau membuat rumah, disitulah beliau hidup. Yang sekarang ini kita lihat namanya Madinah. Itulah awal pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Diambillah oleh Umar bin Khattab sebagai hitungan 1 Muharram, sebagai tahun baru Hijriah. Jadi Umar bin Khattab itu yang punya peninggalan penetapan tanggal bagi umat Islam. Nah, hijrah dalam arti sejarah tadi. Tapi kalau hijrah dalam arti konsep perjuangan, setiap saat kau boleh hijrah. Apa itu hijrah? Bahasa awamnya taubat. Apa itu hijrah? Bahasa sederhananya dari yang dilarang menuju yang diperintah. Dari yang dimurkai Allah menuju yang diridai Allah. Ini adik-adik kan sekarang ini pemuda hijrah. Tapi dek, kalian yang pemuda hijrah, hati-hati. Setan mengikutimu terus. Hijrah itu perlu napas panjang. Hijrah itu perlu kekuatan panjang. Kenapa? Karena setan terus mengikutimu. Kau hijrah hari ini, kau pikir setan tidak mengikutimu besok, makin dia hijrah juga ikuti kamu. Itulah sebabnya ketika melempar 3 jumroh, melempar setan itu kan tidak 1 kali, 3 hari dan 3 sudut. Setan lempar akabah, usta, ular. Itu 1 kali tempat 7 batu, 1 kali pindah lagi 7 batu lagi, pindah lagi 7 batu, dan itu 3 hari. 7 kali 3 21 kali 3 hari 63 batu. Kenapa tidak langsung 63 lempar? Sudah Allah bercakap. Kenapa? Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa melawan setan itu perlu napas panjang.
Kau hijrah hari ini, jangan pikir setan menyerang minggu depan. Kau kalahkan minggu depan, jangan pikir minggu depannya lagi dia tunduk. Tidak, dia akan tidak berhenti sebelum kalian sesat juga. Ada jamaah haji dari Indonesia, dia ambil batu. Ini setan. Bukan sedang. Sudah setan yang menyesatkan saya selama ini. Ternyata di sini rumahmu. Dia ambil batu, dia bilang Bismillah, Allahu Akbar, lempar, melenting itu batu, kembali jatuh, hampir kena kepalanya, ditangkap. Setelah ditangkap dia buka, ada tulisan sesama setan dilarang saya. Dia bilang di sini kau lempar saya, di Indonesia kita bersahabat. Adik-adik, pintu setan masuknya ketika kalian hijrah adalah kesombongan, meremehkan orang punya dosa. Jangan, dia saudaramu. Kalau kau berbeda mazhab, berbeda manhaj, dia saudaramu, tetap Islam, sama Nabi Muhammad SAW. Kalian tidak mau maulid, tidak apa-apa. Kalian tidak mau Isra Mi'raj, tidak apa-apa. Kalian tidak mau doa bersama selesai sholat, tidak apa-apa. Tapi jangan kau celah saudaramu yang maulid, yang Isra Mi'raj, yang jabat tangan, yang doa bersama. Ini kadang-kadang dia baru belajar agama sedikit, semua dia salahkan. Saya pun dimaki-makinya. Apa kau Ustaz Dasar cerita-cerita sunnah, katanya cinta Nabi, kenapa kau tidak pelihara sunnah? Di Facebook dia hina saya begitu. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Saya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya pelihara, kasih minyak malah kotor banget. Ya, adik-adik, hijrah, taubat. Bagaimana itu taubat Ustaz? Jatuh, taubat dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu coba kau bangun salat tengah malam, kau istighfar, tanpa terasa itu keluar air mata kita mengingat dosa dan kesalahan. Cuma ada juga orang pernah ceramah, Pak, panjang betul ceramah. Orang sudah pulang. Ada satu Pak yang tinggal lama. Penceramah akhirnya dia bertahan sendiri dia. Ini menangis sampai di depan. Ternyata selesai ceramah, Bapak bagus sekali, hanya menunggu saya sampai menit saya bilang, tidak Ustaz, sajadahku bagus Ustaz. Ustaz, sajadah Bapak berdiri di atas sajadah saya. Ambil saya lepas Ustaz. Dari tadi saya mau pulang, cuma tidak enak saya tarik. Ya saudara-saudara sekalian, pertama berhijrah itu konsep perjuangan sekali terjadi pada saat konsep sejarah, konsep perjuangan hidup setiap saat. Apa itu tobat? Ustaz, saya berdosa Ustaz, tobat. Dosa lagi Ustaz, tobat lagi. Dosa lagi, tobat lagi. Satu ketika datang anak muda, ya Rasulullah saya banyak dosa, bertobat kok. Tapi kuulang, tobat kok lagi. Kuulang lagi, tobat kok. Ya Rasulullah berarti banyak dosaku. Lalu Nabi berkata, dosamu banyak, tapi ampunan Allah jauh lebih banyak. Yang Allah tidak senang kalau kau nikmati itu dosa dan kau tidak mau bertobat. Jangan tunda-tunda itu tobat. Kenapa? Karena ajal tidak pernah menunggu. Nanti saya tua baru saya bertobat. Siapa janji kau bisa tua? Nah, ini buka-buka sakaratil maut semua ini. Tobat. Banyak dosamu, ampunan Allah jauh lebih banyak. Bahkan dalam hadits qudsi Allah jelaskan, andai saja umatku, hambaku datang membawa dosa penuh langit dan bumi, ampunanku jauh lebih besar daripada dosa. Dan hebatnya lagi Allah, ketika Anda bertobat, innallaha yuhibbut tawwabin. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Yang kedua, cara bertobat dengan cara apa? Memperbanyak sholat sunnah tobat. Kapan waktunya Ustaz? Selesai salat maghrib, nunggu isya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Salam, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam. Berapa? 6. Boleh 2, boleh. 4 bagus, 6 lebih bagus. Ibu-ibu bayangkan zaman dulu kita tidak pernah pakai jilbab, banyak berdosa.
banyak melakukan maksiat. Hari ini kita dapat taubat, hidayah kepada Allah dari Allah, maka bertaubat kita, berbanyak istighfar. Selesai salat maghrib atau salat taubat. Bagaimana niatnya Ustaz? Ini yang selalu orang tanya. Niat itu tidak harus diucapkan. Baru kau berdiri di tempat tidurmu, saya mau sholat taubat ini, itulah niat. Baru wudhu, saya mau sholat taubat, itu niat. Pulang kantor, bayangkan nanti selesai maghrib saya sholat taubat, itu niatnya. Tanpa ucapkan sah. Bagaimana diucapkan? Boleh. Sholli sunnatal taubat, rakatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu kalau hafal. Tidak hafal, bahasa Indonesianya saja. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun kau tidak hafal, sudah, kau pakai cara pintas. Berdiri tegak menghadap kiblat, baru kau bilang dalam hati, Tuhan, sholat sunat taubat ya Allah. Lazimkan sholat sunat taubat. Selesai sholat maghrib, kau tunggu isya, sholat taubat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bagaimana bacaannya? Sama bacaan sholat sunnah yang lain. Kapan taubatnya? Ketika sujud terakhir. Doalah kau di situ sujud terakhir. Nyatakan dirimu taubat. Bahasa gaulnya taubat itu curhat. Sampaikan, ya Allah, saya hilaf ya Allah. 2 hari yang lalu di kantor, dia pegang tanganku sekretaris. Saya pun memegangnya. Meremas-remaslah kami ya Allah. Saya hilaf ya Allah. Saya hilaf ya Allah. Saya akui salah ya Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Yang lebih penting ya Allah, tanpa hidayah dan pertolonganmu, pasti aku tidak mampu, tidak mengulangnya. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba, jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dari diri hamba. Ya Allah, saya hilaf ya Allah, selama ini saya tipu orang tua saya. Ya Allah, saya hilaf ya Allah, selama ini saya tipu istri saya. Ya Allah, selama ini saya hianati suami saya. Ya Allah, saya hianati teman saya. Ya Allah, saya menghianatimu ya Allah, maafkan saya. Yang lebih penting ya Allah, berikan saya kekuatan untuk tidak mengulang. Besar dosa Bapak, ampunan Allah jauh lebih besar. Bapak tahu namanya Khalid bin Walid. Itu Khalid bin Walid, tidak ada satu jengkal pun badannya yang tidak ada bekas panah, bekas tebasan perang. Yang menyebarkan Islam, panglimanya Umar bin Khattab. Dosa punya dosa besar. Dia pernah membunuh hidup anaknya. Coba. Nabi saja punya dosa. Adam pernah berdosa, makan buah khuldi. Nuh berdosa, gagal dididik anaknya. Lut berdosa, anaknya dan istrinya berkhianat. Coba. Itu Nabi. Ibrahim pernah bohong. Yunus pernah sangka buruk kepada Allah. Itu para nabi dan rasul. Yang zaman itu belum ada internet, yang zaman itu belum ada TV, yang zaman itu belum ada mall, yang zaman sekarang peluang dosa sangat banyak. Nabi saja punya dosa, apalagi kalian. Lalu apakah orang baik yang tidak punya dosa? Kalau orang baik, orang tidak punya dosa, maka demi Allah tidak ada isinya surga kecuali Muhammad SAW. Semua punya dosa. Lalu siapa orang baik? Mereka yang sadar atas dosanya, lalu dia tobat dan dia tidak mengulangnya. Itu orang baik. Ayo, setelah kalian hijrah, Allah pasti ampuni dosa-dosa. Bahkan dalam hadits qudsi Allah jelaskan, kau datang dengan berjalan, maka aku menjemputmu dengan berlari. Subhanallah. Minta ampun kepada Allah dengan sholat taubat, memperbanyak istighfar. Yang ketiga, syarat ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wajahadu fisabilillah.
Mereka berjihad di jalan agama Allah. Jihad ada dua caranya, amwal, anfus, dengan harta dan jiwa kalian. Harta dengan cara apa? Bersedekah. Sedekah itu dengan cara apa? Sedekah dengan ilmumu, sedekah dengan duitmu kalau punya duit, sedekah dengan tenagamu kalau punya tenaga. Acara ini terselenggara kerjasama Masjid Pusri dengan Daku. Tahu Daku? Darul Quran. Mau bersedekah? Mau? Nah, coba kita buktikan. Edarkan celana. Mulai panik. Ayo. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Kenapa Bapak Ibu miskin? Karena selalu berminta. Allah akan bukakan rezeki bagi mereka yang dermawan. Di depan pintu surga ada 4 jenis manusia yang bertengkar. Gara-gara apa? Masing-masing mau masuk ke dalam surga nomor 1. Siapa mereka? Orang kaya yang pemurah, 2 haji yang mabrur, 3 orang mati syahid, 4 ulama. Mereka bertengkar. Ulama mau masuk ditarik sama orang kaya mau masuk ditarik sama orang mati syahid mau masuk ditarik sama haji mabrur. Bertengkar. Akhirnya Allah perintahkan, Jibril, kau turun periksa. Kenapa mereka bertengkar? Periksa satu-satu. Hei, kenapa kau masuk nomor 1 ke dalam surga? Jibril, saya dulu kaya. Kekayaanku saya bantu anak miskin. Kekayaanku saya bantu anak sekolah. Kekayaanku saya bangun masjid. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Katanya. Siapa kasih tahu kamu? Ustaz. Berarti kalau begitu tidak boleh kau dahului Ustaz. Mundur kau. Mundur. Panggil orang kedua. Kenapa kau masuk nomor 1? Jibril, saya dulu mati syahid membela agama Allah. Nih darahnya bajuku. Katanya orang mati syahid nomor 1 masuk surga. Tanya, siapa kasih tahu kau? Ustaz. Sama, mundur. Tidak boleh kau lumbai ustazmu, dosa kau. Panggil orang ketiga. Kamu, kenapa mau masuk ke dalam surga nomor 1? Jibril, saya dulu haji mabrur. Katanya haji mabrur nomor 1 masuk surga. Tanya, siapa kasih tahu kau? Ustaz. Sama, mundur. Tidak boleh kau lumbai ustazmu. Mundur. Panggil orang ketiga. Kamu, kenapa mau masuk ke dalam surga nomor 1? Okay. Siapa kamu? Saya Ustaz yang ceritakan tadi. Siapa kamu? Dasat Latif. Apalagi itu Ustaz, silakan masuk. Tinggal masuk. Tinggal beberapa langkah masuk ke dalam surga, tiba-tiba istighfar. Astagfirullah. Kenapa lagi istighfar? Sudah disuruh masuk. Masuk sudah banyak bicara di situ. Jibril, betul saya beritahu mereka. Betul saya informasikan mereka. Tapi saya bisa jadi ustaz karena jasa-jasanya orang kaya. Ada orang kaya bangun sekolah tempat saya menuntut ilmu. Ada orang kaya kasih saya duit beli buku. Ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustaz karena jasa-jasanya orang kaya. Saya malu mendahului dia. Akhirnya disepakati saat itu orang kaya dulu yang pemurah masuk ke dalam surga. Orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang pelit nomor 1 juga masuk. Kemana? Ke neraka. Kalau kalian mau masuk nomor 1 ke dalam surga, isi. Kalian lewati. Saya bilang di kampung itu seke, kiri-kiri apa ke jambatan. Ada memang itu orang pelit sekali. Dia tarik. Begitu lewat pura-pura dan dia tarik. Kita ini kira banyak itu mau diambil. Ternyata dia cari yang kecil. Sesek. Begitu masuk duitnya, 2.000 dia kasih masuk. Tiba-tiba ada yang dari anak muda di belakang. Pak, 100.000. Hebat ini anak muda. 100.000 dia kasih masuk celengan. Sudah dikasih masuk celengan. Langsung dia bilang anak muda, Pak, itu duitmu tadi yang jatuh dari sini. Apalagi sudah masuk. Begitu pelitnya ini orang, dia datang ke panitia masjid. Aduh, 100.000 salah masuk sudah. Ayo sedekah. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara bersedekah. Ya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah
penting ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas, mending banyak ikhlas. 2.000 rupiah mau masuk surga, nenekmu punya surga. Di Sulawesi toilet aja itu 2.000. Itu di terminal saya pernah Pak, terminal Makassar, kan ditulis Pak, air besar 1.000, air kecil 500. Saya selesai buang air besar, saya kasih uang 1.000 deh. Kenapa Ustaz? Air besar? Pasti bohong, pasti kencing juga Ustaz. Oh iya, saya lupa deh. Saya kasihlah uang 2.000 kan 1.500 toh. Saya kasih uang 2.000. Kembalinya, tidak ada uang kecil Ustaz. Masih ada uang 500. Ustaz, supaya seri kencing lagi Ustaz. Itu urusan toilet 2.000 bos. Kamu mau masuk surga 2.000. Nenekmu punya surga. Ya, sedekah. Saya terlalu banyak melihat orang yang semakin berlimpah-limpah kekayaannya karena dia rajin bersedekah. Dan berapa banyak orang akhirnya sengsara hidupnya karena dia kaya tapi pelit. Adik-adik, Allah tidak melihat berapa jumlah sedekah yang kau bayarkan, tapi Allah lihat mampukah kau bersedekah sebelum lewat hari ini. Besok sedekah, besok lagi sedekah, maka Allah akan pasti ganti. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Inilah 3 syarat jika Anda ingin dirahmati oleh Allah dan betul-betul mendapat ampunan dari Allah: beriman, lalu berhijrah, lalu berjihad dengan harta dan jiwa kalian, maka Allah memberikan rahmat dan akan memberikan ampunan dengan sebesar-besar ampunan. Inilah saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau masih mau dengar ceramah saya, silakan buka aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif, keluarlah ceramah saya ratusan. Jangan lupa selesai ceramah kasih tanda begini, ya, like. Jangan kau kasih begini. Kalau kau kasih begini, dicari ke malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Tidak enak dilihat bos. Kalau kau tidak suka ya sudah, tidak usah komentar. Betul Pak, yang kasih begini itu ceramah siapapun penceramahnya. Kau kasih begini, kau akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Masa siar Islam kau kasih begini? Sesama muslim pula, dia tunggu kau malaikat pencabut nyawa. Kalau kau tidak suka, tidak usah kau komentar. Namanya nama Muhammad lagi, dia kasih begini dah, kejar penantu malaikat. Ya, jangan lupa subscribe. Nah, kalau Bapak dengar dan menerima dakwah saya, share. Ya, Bapak jangan pikir itu tidak ada faedah. Pada saatnya nanti, ketika ditimbang pahalamu, kau akan bersyukur. Untung saya broadcast, untung saya share dakwah-dakwah, karena dakwah itu orang laksanakan, maka kalian akan dapat pahala seperti pahalanya penceramah tanpa dikurangi pahalanya si penceramah. Itu enaknya, kau tidak usah baca kitab, kau tidak usah apa, share saja ceramah-ceramah. Orang mau dengar atau tidak bukan urusan. 10 orang kau share, 100 orang temanmu di WhatsApp, 1000 orang temanmu di WhatsApp, 2 saja yang laksanakan, maka itu menjadi amalmu sampai masuk ke kubur, namanya amal jari. Jangan sungkan-sungkan menyebarkan kebaikan, karena itu yang akan menambah beratnya pahala ketika kau dihisab. Cuma cepat habis itu kotamu kalau di Facebook, di WhatsApp, di apa itu, di YouTube, karena 1 jam kan. Maka saya sediakan yang tidak menguras kuota, 1 menit saja, namanya Chelsea, ceramah singkat. Bagaimana caranya? Follow saya di Instagram. Ambil HP-nya sekarang, tulis nama Dasat Latif 1212, Dasat Latif 1212. Keluarlah ceramah saya ratusan. Sudah follow, sudah tag, tidak mau tak putar ceramah Ustaz, hakul yakin tidak ada kuotamu. Kau beli kuota dulu supaya bisa berkuota. Ya, inilah tausiah kita, mudah-mudahan. Kata-kata dan kalimat yang salah itu datangnya pribadi yang berbicara.
jangan salahkan Islam, tapi silakan salahkan pribadi yang benar. Kata-kata dan kalimat yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang secara Allah takdirkan untuk disampaikan oleh Ustaz Daslan. Tidak usah hargai sang pembicara, tapi hargailah kebenaran yang disampaikan. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misturun.